Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana ni'matal imani wal islam. Al-qail, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat sayyidil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Ungkapan ini gambaran dari betapa leganya perasaan kita, wujud kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setelah subuh pagi hari ini kita lanjutkan dengan tadhkirah. Harapan kita agar tadhkirah itu lebih menambah semangat ibadah kita, yang tentu wujudnya dua: kerja sesuai profesi, yang kedua ada kesuksesan di dalamnya. Itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian, dalam hidup manusia itu selalu ada panduan agar amalnya, aktivitas sehari-harinya itu ada nilainya. Agar bernilai, maka ada patokan seperti ini. Seluruh saja amalan kita, aktivitas kita itu harus dengan al-ilmu qablal amal. Ketahui dulu sebelum berbuat. Fahami dulu, ta'rif dulu sebelum sibuk bekerja. Kenapa ini penting? Sebab kalau tidak ada kemampuan memilah, melihat aktivitas kita itu, ada sesuatu yang nilainya istimewa, kita bisa saja menyamakannya dengan hal-hal yang biasa, bahkan rendah. Kenapa? Karena tidak ada pengetahuan tentang sesuatu itu. Jadi al-ilmu qablal amal. Pagi hari ini pemirsa sekalian, kita dalam momen atau masa waktu menunggu masuknya bulan suci Ramadan. Masyarakat kita itu terbiasa menyambut Ramadan dengan berbagai bentuk tahniah, rasa gembira menyambutnya. Karena secara umum kita tahu bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang diistimewakan oleh Allah. Jadi yang memuliakan Ramadan itu bukan kitanya, tapi memang sudah dari sananya. Sudah Allah yang tentukan demikian. Bahwa Ramadan itu adalah bulan yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah sebabnya pemirsa sekalian, kita mengangkat tema kiat menyambut bulan suci Ramadan. Agar terjadi di dalamnya kemampuan berbuat, beramal, boleh jadi kelihatan sederhana, tapi nilainya begitu istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tarif sederhananya dulu ya. Apa itu Ramadan? Ramadan ini adalah bentuk masdar dari fi'il maudi ramadha yarmadu ramdon wa Ramadan. Ini bagi kita yang pernah nyantri, apalagi kalau di antara kita ada yang alumni pondok pesantren yang tulen. Apa artinya itu Ramadan dan Ramadan? Itu artinya panas.
Karena dia panas, membakar. Nah, ini kaitan dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Innama summiya Ramadan. Sesungguhnya bulan ini urutan ke-9 dalam perhitungan Hijriyah disebut dengan Ramadan li'annahu yarmadu dzunuba. Karena dia membakar dosa. Mungkin ada yang bertanya, untuk apa orang bakar dosa itu? Menghancurkan dosa. Pertanyaan ini boleh jadi muncul sebagai awal dari sebuah kesadaran untuk mengetahui lebih dalam. Tapi bagi orang yang memang mau mensucikan dirinya, mau menikmati hidup ini dengan optimisme selamat di hari esok, di akhirat, maka dia akan, ya Allah, betapa leganya, betapa nikmatnya, betapa tertibnya hidup ini, kalau kita yakin dosa kita diampuni oleh Allah. Ini ada momen nih. Momen itu adalah bulan Ramadan. Berbuat di dalamnya, amal-amal yang insya Allah kita lakukan di dalamnya, seperti yang sudah banyak kita persiapkan itu, akan sangat punya makna. Pemirsa sekalian, bukankah bulan Ramadan ini nanti adalah bulan yang paling lama didoakan dan dinanti-nantikan kehadirannya? Mungkin pemirsa sekalian masih ingat, awal bulan Rajab yang lalu, 2 bulan yang lalu, doa kita itu kan begini. Allahumma barik lana fi Rajabin. Ya Allah, karuniamu sungguh besar kepada kami dan keluarga kami, sehat walafiat. Berkahi di bulan Rajab ini. Berkah di bulan Rajab, wa ballighna Sya'ban. Ya Allah, kasih sampai ke kami ke bulan Sya'ban. Dan yang terakhir, wa ballighna Ramadan. Kasih sampai kami ya Allah ke bulan suci Ramadan. Jadi Rajab, Sya'ban, Ramadan menanti, Rajab, Sya'ban menanti Ramadan. Pemirsa sekalian, kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan, Cooking is Fun, Mutiara Ramadan, Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan, Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Kompas TV, rumah. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tergambar di kita kaum muslimin itu
betapa bahagianya kalau masuk Ramadan. Kiatnya insya Allah ada. Ada hadis begini, menarik ini hadis. Nabi bersabda, man fariha, barang siapa, boleh individu, boleh juga kalau kita organisir berjamaah. Ada kegiatan-kegiatan namanya tarhib Ramadan, menyambut Ramadan dengan bentuk muhasabah. Itu bagus. Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasadahu 'alan niran. Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Tapi hadis seperti ini harus koma. Jangan langsung titik. Karena jangan sampai ada di antara kita yang memaknainya hanya letter-let. Terutama yang awal-awal berislam, kira-kira gitu. Belum lama hijrahnya, kira-kira. Oh gitu ya. Kata gembira dia maknanya hanya perasaan. Padahal tidak hanya sampai di situ. Justru yang dimaksud gembira masuknya bulan Ramadan itu adalah memang sudah mempersiapkan diri. Insya Allah kiatnya kita jelaskan. Sehingga dengan demikian bisa mengatur persiapan dari kita. Waktu, niat, amalan-amalan di antara sekian banyak amalan utama di Ramadan itu. Kalau yang wajib tentu semuanya kita amalkan. Tapi kalau yang sunnah bisa kita pilih. Bahkan waktunya bisa kita teknisi momennya. Karena memang sengaja di dalamnya. Itu yang dimaksud gembira masuknya Ramadan. Balasan orang demikian wajar pemirsa sekalian. Karena amal di bulan Ramadan itu berlipat ganda pahalanya. Kalau demikian menutupi segala dosa. Kalau kita gembira masuknya Ramadan dan meninggalkan khilaf-khilaf, dosa-dosa, kita senang meninggalkan itu, maka akan ada kebahagiaan tersendiri. Wah ya Allah, betapa rendahnya kalau saya lakukan kesalahan begini. Saya kasih contoh pemirsa sekalian, karena ini yang kelihatannya agak ringan. Menyepelekan sedikit tugas. Taruhlah misalnya teman-teman yang pelayanan di kantor, administrasi, disepelekan haknya orang, lambat 1 hari, itu kan terasa dianggap sepele. Tapi itu kalau orang yang sadar benar, oh ini haknya saudaraku. Waktunya untuk dia punya hak. Mungkin kenaikan pangkat. Mungkin hak-hak yang lain yang berupa fasilitas dari negara sebagai yang memang dikasih. Jangan dikira ini bukan kesalahan. Jangan. Ramadan mendorong kita ada ketajaman di situ itu. Jadi gembira masuk Ramadan salah satu di antaranya itu melakukan hal-hal yang meninggalkan hal-hal yang memang bagi kita tidak nyaman. Ukurlah ketajaman kalbu ini juga yang dimaui Ramadan. Nah, kita meranjak pemirsa sekalian kepada bagaimana kiatnya. Apa sih yang harus disiapkan? Pertama, sesuai dengan muqaddimah saya tadi, al-ilmu qabla al-amal. Yang pertama, kalau boleh bahasa begini kita pakai. Jangan sampai kita memasuki bulan Ramadan tanpa persepsi tentang Ramadan itu. Minimal gambaran persepsinya itu tadi, penghancur dosa, di dalamnya banyak amal yang berlipat ganda pahalanya di sisi Allah. Jadi harus ada sebuah ilmu yang mungkin kita ikut pengajian, kita baca-baca buku, yang kuncinya itu ada sebenarnya. Upayakan mengilmui Ramadan ini nanti dengan cara awali dengan ilmu. Ilmunya dari mana? Kunci ilmu yang menyinari hati dan ingin membuka wawasan, baca dulu Al-Quran. Jadi, ayo kita punya niat
ilmui bulan suci Ramadan yang luar biasa Allah hadiahkan, kalau istilah saya begitu. Kita diberikan oleh Allah kesehatan sampai ke bulan Ramadan nantinya, itu hadiah besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmui dulu, pahami dulu bulan Ramadan itu, sehingga ada amalan yang nantinya kita merasakan, begitu kita amalkan, kenyang memang makin sebelum buka puasa, kira-kira itu. Ya Allah, ini saya bahagia ini masuk Ramadan. Kenapa? Amalan ini diinformasikan oleh Al-Quran. Karena saya bisa hayati, saya fahami. Misalnya saja, 183 Al-Baqarah itu, karena itu kuncinya mengkaji Ramadan. Apa sih tujuan Ramadan yang diinformasikan oleh Al-Quran itu? Ini persepsi atau keyakinan tentang Ramadan yang harus kita siapkan. Oh, kutiba alaikumus siyamu, diwajibkan bagi kita berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti syariat ini telah diwajibkan oleh Allah pada umat-umat terdahulu. Jadi dulu sebelum Masehi sekalipun, sampai peradaban yang canggih sekarang ini, di mana kita ada di dalamnya. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Apa itu takwa? Apa? Pengertian secara umum adalah mengamalkan perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Itu umum. Tapi bagi orang yang baca Quran karena dalam rangka menyambut Ramadan, dia akan langsung hadir rasanya. Pemirsa sekalian, kalau boleh demi pribadi saya juga, jangan lewat Ramadan ini kalau hanya mengetahui ta'rifnya, amalan-amalan di dalamnya, hanya sekedar tahu tanpa dzauq. Apa itu dzauq? Ada sebuah kebahagiaan yang luar biasa dalam qalbu, dzauq, rasa. Agama ini pemirsa sekalian, termasuk ibadah Ramadan, mungkin puasanya, mungkin qiyamul lailnya, termasuk sahurnya, bahkan tidurnya sekalipun, harus menghadirkan dzauq. Ada rasa yang kuat dalam qalbu seseorang. Kalau boleh saya katakan optimis begitu, jangan lewat ini ya Allah. Ramadan ini tidak boleh saya hanya tahu pengertian secara umumnya. Di sinilah pemirsa sekalian, akan banyak orang di Ramadan itu. Saya mudah menggambarkannya kalau orang-orang pelayanan di kantor. Akan banyak di antara kita melayani orang karena tetap wajib. Tapi selesai melayani yang standar, langsung dia bisa baca Quran. Ada Quran di samping. Ini bukan mau pamer soleh, bukan. Lewat itu masanya yang begitu. Mau pamer kepada siapa lagi di dunia ini? Bukankah sudah cukup media sosial itu? Tapi bagi orang yang betul-betul mau, Ramadan itu ada dzauq pada dirinya yang bisa melahirkan sikap dan kepribadian. Salah satu contohnya adalah dia mudah karena dia siapkan dari awal. Bahkan sebelum masuk Ramadan, PC seperti ini, Quran barunya sudah ada. Pelayanan-pelayanan supaya bisa standar dia sudah siapkan agar mudah menjalankan dua-duanya. Kita lanjut pemirsa sekalian setelah jeda sejenak. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Jadikan Ramadan Anda lebih bernilai bersama program-program istimewa Kompas TV. Kompas Sahur, Series of Faith, Suci Barbar Show, Kalam Hati Spesial Ramadan,
Cooking is fun. Mutiara Ramadan. Kurma Kuliah Ramadan. Pastikan Ramadan Anda lebih bermakna bersama teman Ramadan. Kompas TV. Hati-hati menyerap dan menyebarkan informasi. Koper untuk pemenangan calon tertentu dalam Pilkada 2024 kebenarannya belum terverifikasi. Yang viral di media sosial belum tentu fakta. Kesuksesan Menteri Pertahanan menjalankan program food estate di Jawa Tengah adalah tidak benar. Pastikan kebenaran informasi dalam News or Hoax. Setiap Sabtu pukul 12:30 siang di Kompas TV. Kompas TV, rumah pemilu. Pemilu. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa sekalian yang berbahagia, walaupun ini murajaah atau pembaruan dari ingatan kita, tadzkirah kita, agar kita ada kiat memasuki bulan Ramadan. Tadi istilah saya persepsi terutama kemuliaan Ramadan itu. Yang kedua, harus juga diakui bahwa di saat Allah menghadirkan bulan Ramadan yang penuh dengan kebaikan, mengampuni dosa itu, ada juga harus rambu-rambu yang kita siapkan. Lebih awal Nabi SAW peringatkan kepada kita yang jangan sampai alfa. Nabi bersabda begini, kam min so'imin. Banyak juga orang yang puasa itu, kalau kam itu betapa banyak, artinya sangat banyak. Kalau tidak ada ilmunya, atau tidak dia tambahi ilmunya. Akan banyak orang, ini peringatan sebenarnya. Kam min so'imin, banyak orang, so'imin yang puasa. Laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atash. Tidak ada yang ia dapat selain al-ju', lapar, wal atash, dahaga. Dia memang tidak makan, minum pada siang hari. Sesuai dengan pengertian fiqhinya. Imsakun am muftirin jami'an nahari. Menggeser atau meninggalkan makan dan minum pada waktu siang. Jami'an nahari. Tapi dia hanya menggeser waktunya di malam hari. Ini peringatan tentu karena maha pengasih dan penyayangnya Allah. Weh kaum muslimin sadar ya. Dari awal siapkan dirimu masuk Ramadan, hindari hal-hal yang tidak hanya membatalkan ibadah itu secara istilah. Yang tidak makan, tidak minum itu pada siang hari. Tapi ada hal-hal yang bisa membatalkan nilainya. Kita ambil contoh pemirsa sekalian agar mudah ya. Yang termudah itu adalah kebiasaan menyepelekan kesalahan-kesalahan kecil. Kebiasaan itu, ayo kita pertajam mata kalbu kita, sensitif dalam hal ini. Karena bukan berarti boleh kalau di luar Ramadan, bukan. Sama sekali bukan. Tapi ini adalah peningkatan. Membiasakan diri, misalnya bohong, dianggap kecil. Kenapa? Karena dianggap tidak ada yang kasih CCTV ke kita bahwa kita bohong. Misal ini, menyepele-nyepelekan sesuatu itu. Berbohong kecil, dianggap kecil. Kenapa? Ini anu biasa. Ditanya, sudah dikerja? Sudah Pak. Kenapa dia bilang sudah? Karena
dia bisa kerja 2 jam lagi. Wah, dia sudah bilang iya. Ayo, saya tidak hanya menyampaikan ke orang ini. Apa masalahnya? Ketakutan apa yang melebihkan kita ke bos kita di kantor dibanding kepada Allah? Nah, takut menyampaikan, Pak, saya selesaikan karena ini tanggung jawab. Tapi di sisi Allah kita kan tercatat. Ini yang saya maksud kecil. Kelihatannya kecil, tapi jangan biasakan, karena kebiasaan mengecil-ngecilkan perbuatan kalau itu salah, itulah yang berpotensi membawa kita kepada kesalahan yang lebih besar dari sekedar itu tadi. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya, kiat masuk bulan Ramadan itu. Yang ketiga, mungkin hanya 3 yang bisa saya sampaikan, adalah meninggalkan hal-hal yang merendahkan orang. Agak berdekatan tadi dengan bohong-bohong kecil itu. Saya tidak menyampaikan besar, kalau apalagi yang besar. Yang kecilnya mau, karena kita masuk bulan mulia ini. Nabi bersabda begini, "Malam yada qaula zuri." Barang siapa yang tidak mampu meninggalkan kata-kata yang zur itu, agak tidak boleh terlalu menganggap candaan itu ringan-ringan, tapi kotor itu. Apalagi kalau benar-benar kotor yang menjijikkan. Malam yada qaula zuri, Nabi bersabda, "Falaisa lillahi hajatun." Tidak ada hajat bagi Allah ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Orang itu tidak makan dan tidak minum. Pemirsa sekalian, bagian akhir ini adalah peringatan dari Allah dan kiat untuk menghitung Ramadan yang selama sebulan itu, 29 atau 30 hari nantinya. Itu hal yang tidak lama, tapi sungguh-sungguh memuliakan. Maka kekuatan untuk menghadirkan ketajaman kalbu, kekuatan meninggalkan hal-hal yang azur itu adalah sebuah modal yang penting bagi kita untuk memasuki bulan suci Ramadan. Kan itu, tidak ada hajat bagi Allah. Wah, luar biasa istilahnya ini. Sudah berniat sahur, tidak makan 1 hari full, tapi kalau tidak mampu meninggalkan qaul az-zur, maka kerugian tersendiri bagi kita. Nah, terbatas pemirsa sekalian, kiat menyambut bulan suci Ramadan, tapi minimal 3 ini gambaran bahwa kita memang ada upaya. Kenapa kita istilahkan kiat? Ada cara-cara yang bisa diteknisi oleh per individu untuk menyibukkan kita di bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang kita yakini karena kita ilmui lebih awal bahwa ini amalan yang mulia. Sementara perbuatan yang ini adalah merendahkan, tidak menenteramkan jiwa saya, maka pasti juga, kalau itu bentuknya pelayanan, maka pasti juga tidak baik bagi orang lain. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah, kita tentu ada tugas bersama saling mendoakan agar kita memasuki bulan Ramadan dengan sebuah gambaran terencana. Kira-kira istilahnya begitu. Kalau kita pinjam istilah manajemen, gagal merencana berarti merencanakan kegagalan. Tidak punya rencana masuk Ramadan, gagal kita di Ramadan. Kebahagiaan di bulan Ramadan yang mestinya diraih oleh umumnya kaum mukminin, kaum muttaqin itu, kita tidak akan raih. Oleh karenanya kita saling mendoakan agar sehat walafiat memasuki bulan Ramadan, sehingga amalan-amalan di dalamnya bisa kita amalkan dengan baik, dan larangan-larangannya, hal-hal yang merendahkan di dalamnya, kita ada kemampuan meninggalkannya. Amin ya rabbal alamin. Terbatas pemirsa sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya tentu kepada pribadi saya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.